Bab 651, jangan terlalu terburu-buru jika tidak ada manfaatnya. Jika Ye Qingmei memilih untuk tinggal di Mingdu, Lin Yu bisa mengerti. Bagaimanapun, ini adalah kampung halamannya dan tempat di mana keluarganya berada, dan yang paling dia kurangi selama ini adalah cinta ayahnya, sikap yang tulus dan kata-kata yang tulus. Ye Qingmei kemungkinan besar akan memilih untuk memaafkannya. Namun dalam kasus ini, Lin Yu dan Ye Qingmei mungkin terpisah satu sama lain. Ketika mereka mendengar bahwa Ye Sangzong ingin Ye Qingmei tetap tinggal, ekspresi Gao Zishan dan Ye Ruikuan tiba-tiba menjadi gelap. Melihat Ye Qingmei dengan dingin, dengan penuh permusuhan, Ye Qingmei menatap Ye Sangzong dengan dingin, dan berkata dengan ringan, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menggantikannya. Saya telah menemukan anggota keluarga yang lebih layak untuk menyayangi saya. Mereka ada di Qinghai dan Beijing, jadi saya tidak akan tinggal. Lin Yu mendengar Ye Qingmei mengatakan ini, dia tiba-tiba menghela nafas lega. Mengetahui bahwa dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri, Jiang Yan, ibu, ayah mertua, ibu mertua dan lainnya, dia merasa hangat di hatinya dan sedikit kelegaan muncul di matanya. Ketika Gao Zishan dan Ye Ruikuan mendengar ini, hati mereka tiba-tiba jatuh ke tanah. Selama Ye Qingmei tidak ada di sini, Anda tidak perlu bersaing dengan mereka untuk mendapatkan properti. Ekspresi Ye Sangzong berubah ketika dia mendengar ini. Dia menatap Lin Yu dengan canggung dan berkata dengan penuh rasa terima kasih dengan suara rendah, Tuan He, terima kasih telah menjaga Qingmei dalam beberapa tahun terakhir. Kamu benar-benar berterima kasih. Tidak dibutuhkan. Terima kasih, aku tidak menjaga suster Qingmei hanya demi kamu. Lin Yu berkata kepada Ye Sangzong dengan suam-suam kuku. Karena Ye Qingmei tidak memandang Ye Sangzong dengan baik, Lin Yu tentu saja tidak akan memberikannya dia. Ye Sangzong menahan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Wajahnya memerah dan dia batuk beberapa kali. Dia berkata kepada Lin Yu dan Ye Qingmei, kalau begitu, mari kita berhenti berdiri di luar. Ayo masuk ke dalam rumah. Ye Qingmei tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan ke dalam rumah sambil memegang guci, dan Lin Yu mengikutinya. Ye Ruikuan juga membantu ibunya berdiri. Dia membawa ibunya ke dalam rumah, tetapi duduk di ujung lain sofa, jauh dari Lin Yu dan Ye Qingmei. Tuan He, ayo, minum teh, minum teh. Qingmei, kamu juga minum. Setelah memasuki ruangan, Ye Sangzong segera membuat teh dan menyapa Lin Yu dengan antusias, dengan senyuman di wajahnya. Melihat betapa antusiasnya dia, Lin Yu merasa sedikit terkejut. Dia menyipitkan matanya dan bertanya pada Ye Sangzong dengan santai, Tuan Ye, terakhir kali saya memaksamu berlutut di depan Ibu Qingmei di Qinghai, jangan kamu membenciku di dalam hatimu. Pernahkah kamu mengalami ini? Setelah apa yang terjadi terakhir kali, bahkan jika Ye Sangzong tidak membencinya, setidaknya dia tidak akan begitu antusias terhadapnya. Jadi melihat penampilan Ye Sangzong, Lin Yu merasa ada sesuatu yang tidak normal, dan dia pasti memiliki keraguan di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Ye Sangzong hari ini. Ketika Lin Yu menyebutkan apa yang terjadi terakhir kali, wajah Gao Zishan tiba-tiba menjadi gelap. Mengapa dia tidak menyimpan dendam? Memikirkan adegan di mana wajahnya berlumuran darah ketika saudara iparnya dan paman keduanya menekan kepalanya dan memukulnya di tanah. Dia sangat marah sehingga dia ingin membunuhnya. Namun, Ye Sangzong berkata sambil tersenyum, bagaimana saya bisa menyimpan dendam terhadap Tuan He? Tuan He sebenarnya membantu saya. Karena saya melakukan kesalahan, saya secara alami harus bertobat dan meminta maaf kepada Ibu Qingmei. Sayang sekali, pria ini telah meninggal. Ekspresi Ye Sangzong menjadi gelap. Dia menundukkan kepalanya dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kapan Tuan Ye yang berhati keras menjadi begitu penuh kasih sayang dan benar? Ye Qingmei mencibir. Sekarang dia memiliki kesempatan, dia secara alami akan mengejek ayahnya dengan wajah manusia dan hati binatang turun selama bertahun-tahun. Nafas tak sedap di hatiku. Menghadapi sarkasme Ye Qingmei, Ye Sangzong tidak merasa kesal sedikitpun. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan menyalahkan diri sendiri, ya, pikirkanlah sekarang. Aku dulunya bajingan. Bahkan sekarang, aku bisa
aku tidak memberikan kompensasi pada ibumu. Ini mungkin penyesalan terbesar dalam hidupku. Saat dia berbicara, mata Ye Sangzong berkaca-kaca. Dia menggelengkan kepalanya kesakitan dan menghela nafas. Jadi, aku memutuskan bahwa setelah aku mati, aku akan melakukannya dimakamkan di tempat yang sama dengan ibumu. Di makam, ketika aku sampai di sana, aku akan menebus kesalahan ibumu. Ye Qingmei sedikit gemetar ketika dia mendengar kata-kata Ye Sangzong, dan menatap Ye Sangzong dengan heran, jelas tidak mengharapkan Ye Sangzong mengatakan ini. Jika Ye Sangzong benar-benar bisa menepati janjinya, maka ibunya bisa beristirahat dengan tenang. Bajingan yang ibunya cintai sepanjang hidupnya akhirnya bisa menjadi miliknya selamanya. Gao Zishan di samping tiba-tiba menjadi pucat ketika dia mendengar kata-kata Ye Sangzong, dan buru-buru berteriak kepada Ye Sangzong, apakah kamu benar-benar akan berbicara dengan wanita jalang itu? Petik 2. Diam. Dia dengan dingin, dengan marah. Dia berkata, akulah yang membuat keputusan dalam keluarga ini. Ini bukan giliranmu untuk berbicara. Aku memberitahumu dengan jelas bahwa setelah kematianku, aku akan dimakamkan bersama Ibu Qingmei. Jika kamu punya keberatan, kamu bisa menceraikanku sekarang. Wajah Gao Zishan berubah dari biru menjadi putih. Dia melirik ke arah Ye Qingmei, mengertakkan gigi, dan tidak berani berbicara lagi. Baginya, segala sesuatu setelah kematian hanyalah awan yang berlalu. Menikmati kehidupan yang kaya sekarang adalah hal yang paling penting. Oke, aku harap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan. Ye Qingmei memandang Ye Sangzong dan berkata dengan suara yang dalam. Baru sekarang, kata-kata Ye Sangzong membuat kebencian batin Ye Qingmei sedikit mereda. Qingmei, jangan khawatir. Aku, Ye Sangzong, harus konsisten dalam perkataan dan perbuatanku. Jika ada setengah kebohongan, aku akan mati. Ye Sangzong memandang Ye Qingmei dan berkata dengan percaya diri. Ye Qingmei mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah makam ibuku sudah dibangun? Ye Qingmei mengangguk ringan dan memeluk guci itu erat-erat. Melihat sikap Ye Qingmei terhadapnya telah melunak, Ye Sangzong menghela nafas lega dan mengobrol beberapa patah kata dengan Ye Qingmei, tetapi Ye Qingmei masih menjawabnya dengan acuh tak acuh. Ye Sangzong menghela nafas tak berdaya, lalu berbalik untuk menyanjung Lin Yu dan berkata, Tuan He, saya. Saya juga melakukan bisnis batu giok dan lainnya baru-baru ini. Saya mendengar dari teman-teman di ibu kota bahwa Qing Hai dan He Jifeng, pemimpin di industri batu giok di ibu kota, Yuan Xiang, apakah Anda pemegang saham terbesar? Lin Yu mengangkat alisnya ketika mendengar ini, menatap Ye Sangzong sambil tersenyum, dan berkata dengan ringan, itu benar. Kalau begitu aku. Ye Sangzong tampak pucat. Hong, ragu-ragu dan tidak dapat berbicara, menatap Ye Qingmei di samping dengan malu. Jika ada yang harus Anda lakukan, katakan saja, Tuan Ye. Lin Yu menatap Ye Sangzong sambil tersenyum. Dia baru saja berpikir bahwa Tuan Ye sangat sopan padanya dan memberikan segala macam jaminan kepada Ye Qingmei. Jelas sekali, dia ingin menanyakan sesuatu padanya. Bocah tua ini akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Ini, Ye Sangzong melirik ke arah Ye Qingmei di samping dan berbisik, bagaimana kalau kita mengambil langkah untuk berbicara? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja di sini. Qingmei bukan orang luar. Lin Yu memandang Ye Sangzong tersenyum ringan dan tidak menunjukkan niat untuk bangun. Ye Sangzong menggaruk kepalanya, ragu apakah akan berbicara, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menahannya. Dia takut Lin Yu juga akan segera pergi. Ye Qingmei tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Lin Yu lagi. Jadi dia harus gigit jari dan berkata, Tuan He. Ya. Inilah yang terjadi. Tahun lalu, lelaki tua kami membagi harta keluarga Ye menjadi 4 bagian. Dia menyimpan 1 bagian untuk dirinya sendiri dan memberikan 1 bagian kepada ketiga saudara kita secara adil. Saya menggunakan properti yang dibagikan lelaki tua itu. Membuka perusahaan perhiasan. Saat dia berbicara, Ye Sangzong menundukkan kepalanya, menghela napas berat, dan berkata dengan nada yang hampir memohon, tetapi pasar perhiasan di selatan sedang lesu sekarang, jadi.
Jadi, Tuan He, tolong ikuti King King. Demi menjadi teman, bisakah kamu bantu aku? Sebelum Lin Yu dapat berbicara, wajah Ye Qingmei tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata dengan tegas, "Oke, Ye Sangzong, kamu benar-benar tidak berdaya. Pantas saja kamu terus memanggilku untuk kembali dan memintaku untuk membawa Jia Rong bersamamu. Ternyata bahwa dalam analisis terakhir, kamu masih ingin menggunakan kondisi ini untuk kepentinganmu sendiri. Qingmei, kamu, dengarkan penjelasanku, aku tidak bermaksud seperti itu." Ye Sangzong tiba-tiba panik, jantungnya berdebar kencang, wajahnya pucat, dan dia buru-buru menjelaskan kepada putrinya, "Qingmei, aku hanya takut kamu salah paham, jadi aku meminta Tuan He mengambil langkah untuk berbicara. Aku bersumpah, dua hal ini adalah satu dan sama. Aku tidak melakukan ini hanya untuk meminta Tuan He membantuku. Qingmei, percayalah, aku benar-benar ingin memberi kompensasi padamu dan ibumu." 2. Jia Rong, ayo pergi. Dia berdiri dan memanggil Lin Yu untuk pergi. "Senior, saya pikir Anda salah paham. Tuan Ye mungkin tidak bermaksud seperti itu." Lin Yu tersenyum dan membantu Ye Sangzong saat ini, duduk di sofa tanpa bergerak. Ye Qingmei membeku, menoleh dan menatap Lin Yu dengan ekspresi terkejut di wajahnya, tidak memahami bahwa Lin Yu adalah orang yang sangat pintar. "Kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu bodoh saat ini? Baca buku di ponsel Anda, semuanya di Wuming. Bab 652 Rutinitas dan Kontra-Rutinitas." Ye Sangzong tampak sangat gembira saat melihat Lin Yu mengatakan ini. Dia buru-buru mengangguk dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Oh, Tuan He bijaksana. Saya benar-benar tidak bermaksud apa-apa lagi. Kedua hal ini tidak dapat disalahartikan. Aku tahu." 2. Lin Yu melihat wajah bersyukur Ye Sangzong, tersenyum dan mengangguk, dengan sedikit kelihayan di matanya. "Jia Rong, apakah kamu bodoh?" Ye Qingmei memanggil Lin Yu dengan suara yang dalam, dan berkata dengan marah, "Kamu dijual dan kamu menghitung uangnya. Kamu tidak memahaminya. Apa aku belum memahaminya?" Awalnya, Ye Sangzong berinisiatif meneleponnya dan memintanya untuk mengirimkan abu ibunya kembali. Dia merasa sedikit aneh, tapi dia tidak tahu kenapa. Baru sekarang dia akhirnya bisa memahami hati Ye Sangzong yang penuh warna. Ternyata Ye Sangzong ingin memanfaatkannya. Hubungi Lin Yu. Pria ini, yang lebih buruk dari binatang buas, masih menolak untuk melepaskan ibu dan putrinya, dan ingin memeras nilai terakhir dari ibu dan putrinya. "Qingmei, dengarkan penjelasanku. Segalanya sebenarnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Entah kamu tidak percaya, atau anggap saja apa yang baru saja kamu katakan, anggap saja aku tidak percaya, tidak mengatakan, oke, benar." Ye Sangzong berdiri dengan tergesa-gesa dan bergegas. Ye Qingmei tergagap, merasa seperti pisau, karena dia benar-benar tidak ingin membuat jaminan seperti itu. Ini sama dengan memblokir rute pelariannya sendiri, tapi dia tahu bahwa jika dia membuat marah Ye Qingmei, dia akan menarik perhatian Lin. Jika Yu marah pada dirinya sendiri, maka harapan terakhirnya akan hilang. Jadi dia memutuskan untuk menenangkan Ye Qingmei. "Hentikan tipuanmu." Ye Qingmei dipenuhi amarah dan menatap Ye Sangzong dan berkata dengan dingin, "Aku tidak akan pernah membiarkanmu memanfaatkan aku dan ibuku lagi." Dia meraih Lin Yu dan berkata dengan suara yang dalam, "Jia Rong, apakah kamu akan pergi? Jika kamu tidak pergi, aku akan marah." Sekarang sedang marah. Namun saat berbicara dengan Lin Yu, masih ada kelembutan yang tidak tahan untuk dikritik. "Kakak senior, kamu bereaksi terlalu banyak." Lin Yu segera berdiri dan meraih tangan Ye Qingmei, menariknya kembali ke arahnya, dan berkata kepada Ye Qingmei, "Bukankah Paman Ye baru saja mengatakannya? Saya tidak mengatakan apa-apa, karena Anda pikir dia gelisah dan bermaksud baik, maka saya tidak akan membantunya." Ketika Ye Sangzong mendengar ini, jantungnya seperti dipukul oleh sesuatu, dadanya terasa sesak, dan wajahnya tampak seperti baru saja menelan seteguk besar. Seperti lalat, sangat pahit. Tapi tidak peduli betapa tidak nyamannya perasaannya, dia hanya bisa tersenyum dengan senyuman yang lebih jelek daripada menangis, dan terus mengangguk dan berkata, ya. Oke, senior. Duduklah."
Dia menepuk bahu Ye Qingmei, mengedipkan mata padanya dan mengedipkan mata. Ye Qingmei sedikit terkejut saat melihat ekspresi Lin Yu, terlihat sedikit terkejut. Namun, suasana hatinya menjadi tenang, dan dia menatap Lin Yu dengan mengeluh, lalu duduk kembali di sofa dengan patuh. Ye Sangzong merasa lega saat melihat ini, tapi wajahnya masih sangat jelek. Setelah keributan seperti itu, usahanya untuk memohon bantuan Lin Yu sia-sia akan menemukan kesempatan untuk memohon lagi. Faktanya, dia juga tahu bahwa dia sangat ingin menceritakan masalah ini kepada Lin Yu. Ye Qingmei pasti akan marah besar, tapi dia tidak bisa menahannya, karena perusahaannya telah berjuang selama lebih dari setahun, dia telah kehilangan semua uangnya, dan dia telah meminjam banyak hutang luar negeri bahwa dia sedang berjalan keras, jadi saat ini dia tahu bahwa Ye Qingmei mungkin melawan, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan Lin Yu. Namun, reaksi Ye Qingmei jauh lebih kuat dari yang dia harapkan. Gao Zishan di samping juga melihat petunjuknya saat ini, dan ternyata itulah alasan suaminya begitu senang dengan wanita jalang kecil ini. Ternyata untuk memanfaatkan wanita jalang kecil ini. Wajah Gao Zishan tidak bisa membantu tetapi melembut sedikit, dia berdeham dan berkata kepada Ye Qingmei, "Hei, kataku, kamu terlalu tidak berperasaan. Ayahmu telah melakukan banyak hal untukmu, jadi bantu saja ayahmu, dan apa itu salah? Lagi pula, tulangnya patah tetapi uratnya masih menempel." Melihat istrinya sudah sadar, Ye Sangzong merasa senang dan memandang Gao Zishan dengan persetujuan. Patah tulang dan sambungkan tendonnya. Ye Qingmei memandang Gao Zishan dan berkata dengan dingin, "Kata-kata ini datang dari mulut rubah betina yang tidak tahu malu sepertimu. Benar-benar konyol dan langsung. Saat kamu mengusir aku dan ibuku keluar, kenapa? Aku tidak tahu ini. Siapa yang kamu tegur?" Petik 2. Oke, aku akan membungkammu. Ye Sangzong memarahi Gao Zishan dengan suara yang dalam, lalu berpura-pura menyedihkan, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, "Qingmei salah paham, dan itu semua salahku sendiri. Pantas saja Qingmei, siapa menjadikanku ayah yang tidak memenuhi syarat?" Ye Qingmei menatap Ye Sangzong dengan dingin tanpa penghargaan apapun. "Oh, tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan dalam hidup ini." Lin Yu juga menghela nafas dalam-dalam, membantu Ye Sangzong, lalu berkata kepada Ye Sangzong, "Tuan Ye, katakan padaku, apa yang terjadi dengan perusahaanmu?" "Sulit. Apakah situasinya serius?" Ye Sangzong, yang awalnya putus asa, tiba-tiba terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Dia memandang Lin Yu dengan gembira dan terkejut dan berkata, "Tuan He, aku maksudku, apakah kamu bersedia membantuku?" Ekspresi Ye Qingmei di samping juga langsung berubah ketika dia mendengar ini, dia mengerutkan kening dan menarik Lin Yu, mengeluh dengan suara rendah, "Jiarong, apa yang terjadi padamu hari ini? Bertingkah seperti ini hari ini." Dan berbicara mewakili Ye Sangzong, bajingan lagi dan lagi. "Saudari Qingmei, ini salahmu." Lin Yu mengerutkan kening dan memarahi Ye Qingmei dengan suara rendah, "Paman Ye melakukan kesalahan saat itu, tapi dia menyesalinya, dan aku dapat melihat bahwa dia benar-benar ingin melakukannya, terserah kamu, jadi jangan pegang aku." Ya, Qingmei, aku benar-benar tahu kalau aku salah, dan aku benar-benar ingin menebusnya padamu. Aku bisa melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan kamu. Petik 2. Ye Sangzong buru-buru menggemakan Lin Yu. Chong Ye Qingmei berjanji dengan percaya diri, merasa bahagia di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Yu begitu perhatian padanya. "Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, bolehkah aku memintamu mengusir mereka dari keluarga Ye?" Ye Qingmei melirik ke arah Gao Zishan dan Ye Ruikuan di samping, dan berkata dengan dingin kepada Ye Sangzong. Ekspresi Gao Zishan dan Ye Ruikuan tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar ini, dan mereka menatap Ye Qingmei dengan kebencian di wajah mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Ye Sangzong tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Faktanya, dia hanya berteriak pada Gao Zishan untuk membawa putranya pergi hanya untuk menunjukkan kepada Ye Qingmei. Jika itu menjadi kenyataan, dia benar-benar tidak akan bisa melepaskan putranya. "Oke, Qingmei, jangan mempersulitku.
Lin Yu maju lagi untuk mengatakan sesuatu untuk Ye Sangsong. Ye Sangsong tampak bahagia, berpikir dalam hati bahwa Tuan He benar-benar hebat. Tapi dia belum lama merasa bahagia. Lin Yu tiba-tiba menoleh dan berkata dengan santai kepada Ye Sangsong, hanya saja sangat tidak pantas bagi mereka untuk tinggal di sini sekarang. Lebih baik biarkan mereka meninggalkan Ye Mansion dan pergi keluar untuk tinggal sendirian. Jangan kembali lagi di masa depan. Lagi pula, sekarang kamu telah mengundang King Mei dan Ibu King Mei kembali, itu berarti nyonya keluarga yang sebenarnya telah kembali, jadi tidak perlu ada simpanan dan nyonya seperti itu, seorang anak haram yang tinggal di rumah, kan? Tanda tanya, senyuman di wajahnya tiba-tiba membeku. Lagi pula, kata-kata Lin Yu, bukankah dia masih ingin mengusir Gao Zishan dan putranya? Dan tampaknya lebih buruk dari apa yang Ye King Mei katakan. Siapa yang kamu bicarakan sebagai simpanan? Siapa yang kamu bicarakan sebagai anak haram? Mendengar ini, Gao Zishan menjadi marah lagi, menunjuk ke arah Lin Yu dan berteriak dengan marah. Hei, aku tidak tahan dengan kehidupanku. Itu mempengaruhi minatku untuk mendiskusikan bisnis. Lin Yu bersandar di sofa dan berkata dengan ringan. Ekspresi Ye Sangsong berubah setelah mendengar ini, dan dia menatap tajam ke arah Gao Zishan. Dia berteriak dengan marah, mengapa kamu tidak membawa putramu dan naik ke atas? Saat dia mengatakan ini, dia mengedipkan mata ke arah Gao Zishan secara diam-diam, dan kemudian Gao Zishan membawa putranya ke atas. Tuan He, maafkan aku, jangan sepengetahuan dia. Ye Sangsong tersenyum datar pada Lin Yu. Tuan Ye, apa pendapat Anda tentang saran saya tadi? Lin Yu memandang Ye Sangsong dan bertanya dengan dingin. Tidak masalah. Aku akan membiarkan mereka pindah besok, tidak, hari ini. Ye Sangsong mengangguk penuh semangat. Oke, kalau begitu ceritakan padaku tentang kesulitan yang dihadapi perusahaanmu. Lin Yu mengangguk dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Adik-adik yang ingin menonton ekstra chapter bisa mengikuti Wonya Reading, ENS 886. Ekstra chapter akan diupdate ke depannya. Oh, sebenarnya kesulitan utamanya adalah perusahaan mengalami kesulitan dalam menjalankan dana. Ye Sangsong menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit malu, selain itu, pasar di Minggu tidak mudah dilakukan sekarang. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya, itulah yang saya pikirkan. Saya harap Tuan He mengizinkan saya bergabung dengan Heji Jewelry. Sebagai agen eksklusif Mingdu dan beberapa kota terdekat. Ye Sangsong berkata dengan sedikit malu, selain itu, jika memungkinkan, saya harap Tuan Heji, pinjamkan saya uang lagi. Berapa? Lin Yu mengangkat alisnya dan bertanya. 200 juta. Ye Sangsong menatap Lin Yu dengan mata ragu-ragu dan berkata. Tuan Ye, Anda benar-benar seekor singa. Lin Yu menyipitkan mata ke arah Ye Sangsong dan tersenyum tipis. Dia tidak hanya menginginkan hak agensi eksklusif, tetapi juga meminta dirinya untuk mendanai dia 200 juta telah dimanfaatkan. Ye Sangsong juga tahu bahwa kondisinya terlalu berlebihan. Dia segera terbatuk dan buru-buru meyakinkan Lin Yu, Tuan He, jangan khawatir, selama Anda membantu saya tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Saya akan memberi Anda 50% saat itu. Lupakan. Yu melambaikan tangannya dan berkata langsung, aku akan membantumu. Benarkah? Ye Sangsong hampir melompat kegirangan. Dia tidak pernah menyangka Lin Yu. Saya akan setuju dengan senang hati. Sepertinya anak ini benar-benar dimanfaatkan. Sungguh. Lin Yu tersenyum padanya dan mengangguk, dan berkata dengan santai, premisnya adalah kamu mentransfer seluruh 55% saham perusahaan ke nama King Mei. Bab 653, datang dengan sebuah nama, tapi jangan pernah kembali dengan kehidupan. Apa? Ye Sangsong, yang awalnya bersemangat, tiba-tiba membeku dengan senyuman di wajahnya saat mendengar kata-kata Lin Yu. Aku berkata, aku dapat membantumu. Tetapi premisnya adalah kamu memberikan seluruh 55% saham perusahaanmu kepada King Mei. Lin Yu memandang Ye Sangsong dengan senyum menyipit, dengan hati-hati mengucapkan setiap kata. Setelah mendengar kata-kata Lin Yu,
Jantung Ye Sangzong berdetak kencang, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dia menelan ludah, dan tertegun sejenak karena bingung. 50% sahamnya, bukankah ini memungkinkan dia menyerahkan sebagian besar perusahaan kepada Ye Qingmei? Selain itu, pangsa saham Lin Yu sangat menuntut. Selama sahamnya melebihi 50%, maka Ye Qingmei akan menjadi pemegang saham utama perusahaan dan memiliki hak mutlak. Dengan kata lain, jika dia menyetujui persyaratan Lin Yu, itu setara dengan penyerahan seluruh perusahaan ke Ye Qingmei. Ye Qingmei terkejut ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Dia menoleh dan menatap Lin Yu dengan heran. Dia jelas tidak menyangka Lin Yu akan melakukan ini perjuangannya untuk warisannya. Meskipun Ye Qingmei tidak mengetahui dengan jelas tentang aset Ye Sangzong, dia juga tahu bahwa 55% saham, yang diubah menjadi uang tunai, jelas merupakan jumlah yang besar, tetapi dia tidak tertarik pada jumlah berapapun, tidak peduli seberapa besar itu, dia benar-benar tidak peduli dengan uang yang diperoleh bajingan ini. Ye Qingmei berkata dengan tegas kepada Lin Yu dengan wajah tegas, "Jiarong, aku tidak ingin apapun milik orang seperti ini." Setelah mendengar kata-kata Ye Qingmei, ekspresi Ye Sangzong sedikit melembut. Namun, Lin Yu membujuk Ye Qingmei dengan sungguh-sungguh, "Oh, kakak perempuan, mengapa kamu begitu pendendam? Bukankah Tuan Ye dengan tulus bertobat kepadamu sekarang? Kamu harus berhenti bertahan dan memberikannya kepada Tuan Ye sekali, untuk kesempatanmu." Lin Yu berbalik dan berkata kepada Ye Sangzong, "Benarkah? Tuan Ye, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan melakukan apapun untuk memberi kompensasi kepada Qingmei, jadi Anda tidak akan bersedia memberikan jumlah sekecil itu, bukan?" Ye Sangzong hampir memuntahkan darah saat mendengar ini. Semua kekayaannya dipertaruhkan di perusahaan perhiasan ini. Lin Yu hanya merampok perusahaannya. Melihat kilatan kelihayan di mata Lin Yu, hati Ye Sangzong tiba-tiba bergetar, dan dia tiba-tiba merasa seperti telah dibodohi. Itu tidak benar. Dia awalnya ingin menggunakan trik untuk mengelabui Lin Yu, musuhnya, tapi bagaimana dia bisa jatuh ke dalam perangkap orang lain? Dan masih tanpa disadari. Pantas saja He Jiarong begitu banyak berbicara mewakilinya barusan. Dia mengira anak ini benar-benar bodoh. Ternyata mereka semua menunggunya di sini. Berbahaya, berarti, tak tahu malu, sampah. Dia lebih bajingan dari dia. Ye Sangzong memarahi 18 generasi leluhur Lin Yu di perutnya, tetapi dia tidak berani berbicara dalam kemarahan, dan tidak berani menunjukkan keanehan di wajahnya. Karena dia baru saja mengatakan bahwa dia bisa melakukan apa saja untuk memberi kompensasi kepada Ye Qingmei, jadi sekarang setelah Lin Yu menangkapnya, dia tidak bisa membantahnya sama sekali. Menghadapi keraguan Lin Yu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan ragu, tidak tahu harus menjawab apa, dan tiba-tiba keringat dingin mengucur di dahiku. "Mengapa, Tuan Ye, Anda sangat ragu-ragu? Mungkinkah apa yang Anda katakan tadi hanya dibuat untuk menipu saya dan Qingmei?" Lin Yu sedikit mengernyit, nada suaranya tiba-tiba turun, dan dia menatap Ye Sangzong dengan dingin. Berkata, "Kalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya, aku, He Jiarong, paling benci orang lain yang mempermainkanku. Jika ini masalahnya, maka tidak ada yang perlu kita bicarakan. Sepertinya sudah waktunya untukku, untuk meningkatkan upaya Heji untuk menetap di kota-kota terkenal." Baiklah. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yu tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar dengan marah. "Hei, Tuan He, jangan cemas. Jangan cemas dulu. Saya tidak bilang saya tidak setuju." Ye Sangzong sangat ketakutan sehingga dia tiba-tiba bergegas dan meraih Lin Yu senyuman yang lebih jelek daripada menangis, dan buru-buru berkata, "Saya berjanji. Saya berjanji." Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain setuju. Belum lagi Lin Yu akan langsung menghancurkannya setelah dia meminta dia untuk mendaftar di modal, bahkan jika Lin Yu tidak melakukan apapun, perusahaannya tidak dapat bertahan lagi, jadi untuk melanjutkan pengembangan perusahaan, dia hanya dapat dengan enggan memotong darah dan dagingnya, dan dia tahu betul bahwa suatu saat dia akan melakukannya. Setuju dengan kondisi ini, satu-satunya kelemahan adalah kekayaan dan nyawanya dipertaruhkan di tangan Ye Qingmei. Tetapi dalam hal pendapatan saja, dengan bantuan Lin Yu, pendapatan pasti akan meningkat secara signifikan dari sebelumnya.
Saya tidak setuju. Begitu Ye Sangzong selesai berbicara, teriakan melengking tiba-tiba datang dari atas, dan kemudian Gao Zishan dan Ye Ruikuan terlihat bergegas menuruni tangga dengan marah. Gao Zishan hampir dengan marah menunjuk ke arah Ye Sangzong dan berteriak, "Apakah kamu gila? Jika kamu memberikan begitu banyak bagian kepada wanita jalang kecil ini, maka kita harus berada di bawah belas kasihannya mulai sekarang." Dikendalikan oleh Ye Sangzong, tidak sedikit pun yang terdaftar atas nama ibunya, jadi ketika Gao Zishan mendengar bahwa Ye Sangzong benar-benar setuju, dia secara alami sangat marah. Dia tahu bahwa meskipun Ye Sangzong bangkrut sekarang, itu akan lebih baik daripada menyerahkan nasibnya di tangan perempuan jalang kecil ini. Terlebih lagi, Ye Sangzong baru saja berjanji untuk mengusir ibu dan putrinya keluar dari Ye Mansion. Jika saham ini diberikan kepada Ye Qingmei, mereka akan semakin tidak aman di masa depan. Jadi dia harus bertarung sampai mati. Tuan Ye, jika Anda tidak bisa menjadi tuan atas keluarga Anda, maka saya pikir tidak perlu terus berbicara. Lin Yu melirik ke arah Gao Zishan yang emosional dan dengan sengaja berkata dengan agresif kepada Ye Sangzong. Ekspresi Ye Sangzong berubah, dia berbalik, menunjuk ke arah Gao Zishan dan berkata dengan marah, "Kembali ke atas." "Ye Sangzong, kamu bajingan berhati serigala." Gao Zishan benar-benar meledak, menunjuk ke arah Ye Sangzong dan dengan marah memarahi, "Saat kamu menikah denganku, kamu bersumpah dengan sumpah beracun bahwa kamu akan baik kepada kami berdua selama sisa hidupmu. Apakah hati nuranimu telah dimakan oleh seekor anjing?" Saat dia berbicara, Gao Zishan biasa menyerang Ye Sangzong. "Aku tidak bisa mengendalikanmu lagi." Melihat Gao Zishan sangat tidak sopan padanya di depan Lin Yu, Ye Sangzong tidak bisa menahannya. Dia bergegas ke depan, menamparkan kedua telinga Gao Zishan, dan kemudian menendangnya di tanah. Dia bergegas mendekat, meninju dan menendang Gao Zishan, dan mengumpat dengan marah, "Dasar jalang, aku akan menghajarmu sampai mati hari ini." "Ayah, berhenti berkelahi, berhenti berkelahi." Ye Ruikuan buru-buru menghampiri dan memeluk Ye Sangzong untuk menyuruhnya berhenti. Ye Sangzong membuang tangannya, berbalik dan menamparkan putranya, dan berkata dengan marah, "Kenapa, bahkan kamu apakah kamu akan menyerangku juga?" Ye Ruikuan mengertakkan giginya dengan kesal dan tidak berkata apa-apa. "Bawa ibumu dan keluar dari sini." Ye Sangzong berteriak dengan marah kepada putranya. Pada saat yang sama, dia mengedipkan mata pada putranya dan memberi isyarat agar dia segera membawa ibunya pergi. Ye Ruikuan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia segera mengangkat ibunya dengan wajah dingin dan menyeretnya keluar. "Ye Sangzong, kamu sangat kejam. Kamu bukan manusia." Gao Zishan menangis dan mengumpat dengan keras, "Dan kamu jalang kecil, tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Aku pasti akan menemukan seseorang untuk mencakarmu wajah." Suara Gao Zishan menjadi semakin lemah, dan dia akhirnya diseret keluar villa oleh putranya. "Tuan He, kamu, jangan seperti wanita jalang ini. Kurangnya disiplinku yang membuatmu tertawa." Ye Sangzong menyeka keringat di dahinya dan tersenyum pada Lin Yu dengan wajah tersanjung. Tuan Ye benar-benar tidak berubah setelah bertahun-tahun. Dia masih sangat kejam dalam tindakannya. Ye Qingmei mencibir dengan dingin sedikit tidak nyaman pada saat yang sama, memikirkan kesepian dan ketidakberdayaan yang dia dan ibunya rasakan ketika mereka diusir dari keluarga Ye. Ye Sangzong menggaruk kepalanya, dengan sedikit rasa malu di wajahnya. "Tuan Ye, izinkan saya menasihati Anda, jangan menginginkan istri seperti ini." Lin Yu berkata kepada Ye Sangzong dengan cemburu, memperhatikan kegembiraan dan tidak menganggapnya terlalu serius. Ya, Ye Sangzong mengangguk berulang kali, lalu berkata dengan ekspresi tulus, "Tuan He, selanjutnya, haruskah saya memanggil sekretaris terlebih dahulu dan mari kita menandatangani kontraknya dulu?" Kata Lin Yumi, sambil tersenyum. "Apakah kamu tidak takut dengan malam yang panjang dan banyak mimpi?" Ye Sangzong berkata sambil tersenyum. "Oke, kalau begitu minta sekretaris untuk membawakan kontrak transfer saham." Lin Yu berkata dengan ringan. Dia juga takut dengan malam dan mimpi yang panjang, jadi dia ingin segera memenangkan saham Ye Qingmei. Ye Sangzong sangat pahit di hatinya, tapi dia masih tersenyum dan mengangguk,
tentu saja, tentu saja. Setelah Gao Zishan dan putranya meninggalkan rumah Ye, Gao Zishan masih berteriak dan mengumpat hampir dengan gila, dan seluruh tubuhnya gemetar, menjadi gila karena marah. Bu, oke, berhentilah memarahi. Ye Ruikuan memarahi Gao Zishan dengan wajah tegas, lalu berkata dengan dingin, jangan khawatir, mereka tidak akan berhasil. Saya akan menelepon saudara Tianlang sekarang untuk menyelamatkan hidup mereka, aktif. Saudara Tianlang yang mana? Gao Zishan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata putranya. Saudara Tianlang, berapa banyak saudara Tianlang yang ada di kota ini? Ye Ruikuan mendengus dingin, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan wajahnya penuh kebanggaan. Maksudmu, Sirius yang dikenal sebagai Kaisar Bawah Tanah Mingdu. Setelah Gao Zishan sadar kembali, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan gembira, Nak, apakah kamu mengenal saudara Sirius ini? Lebih dari sekedar kenalan, kita semua adalah teman. Ye Ruikuan mengangkat kepalanya dan menepuk dadanya, dan berkata dengan bangga, lalu memikirkan Ye Qingmei dan Lin Yu, rasa dingin muncul di matanya, dan dia berkata dengan marah, wanita jalang dan bajingan sialan ini juga. Jika kamu tidak bertanya, ini wilayah siapa? Bab 654, Singkirkan Penyakit Jantung. Ketika Gao Zishan mendengar perkataan putranya, dia tiba-tiba menghela nafas lega. Kemarahan di wajahnya menghilang, dan dia berkata kepada putranya dengan kagum, seperti yang diharapkan dari putraku, dia sangat mampu. Berharap putranya begitu mampu, bisa bertemu dengan Kaisar Bawah Tanah Sirius yang terkenal. Ini adalah pria yang reputasinya diketahui semua orang. Dia menginjak kakinya dan seluruh reputasinya terguncang. Ada banyak sekali kota pemandian, klub malam, dan perusahaan logistik yang dimiliki oleh Brother Tianlang. Dari segi aset saja, mereka mungkin jauh lebih kuat daripada seluruh keluarga Ye. Dia tahu bahwa selama Sirius setuju untuk mengambil tindakan, Ye Qingmei dan He Jiarong pasti akan mati meskipun mereka memiliki kemampuan luar biasa. Tapi, Bu, jika aku meminta bantuan saudara Tianlang, aku mungkin membutuhkan uang. Ye Ruikuan menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit malu. Tidak masalah, selama aku bisa membunuh perempuan jalang itu, aku akan memberikan semua uangku. Kata Gao Zishan, mengeluarkan semua kartu bank di tasnya dan memasukkannya ke tangan Ye Ruikuan. Tidak ada gunanya mempercayakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Tidak ada biaya apapun. Untuk hal sebesar itu, tidak peduli seberapa baik hubungannya, Anda tetap harus memberikan sesuatu sebagai imbalan kepada keluarga Anda. Wajah Ye Ruikuan berseri-seri, dia buru-buru mengambil kartu itu, mengucapkan terima kasih kepada ibunya beberapa kali, lalu berjalan ke samping dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon, berkata dengan mendesak, Saudara Leng. Saya Ye Ruikuan, saya ingin kamu membantu saya jadikan 2 orang. Ya, saya tidak punya latar belakang, saya dari Beijing, saya tidak tahu apa-apa. Ya, harganya mudah untuk dibicarakan, harga mudah untuk dibicarakan. Oke, terima kasih Kakak Leng. Terima kasih Kakak Leng. Setelah menelepon, Ye Ruikuan berkata. Dia mendengus dingin dan berkata dengan tatapan arogan, Bu, oke, dalam 2 hari, kita bisa melihat tubuh perempuan jalang dan bocah itu. Petik 2. Bagus sekali. Gao Zishan berkata dengan gembira, lalu dia bertanya dengan ragu, bukankah kamu mengatakan untuk menelepon saudara Tianlang? Mengapa kamu menjadi saudara Leng lagi? Ini masalah kecil, tidak perlu agar saudara Tianlang ikut campur, saudara Leng akan mengurusnya. Saudara Leng adalah Sirius, salah satu dari 3 jenderal tertinggi di bawahku. Ye Ruikuan berkata dengan bangga, sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Kebiasaan membual untuk melakukan kontak dengan Sirius. Oke, selama aku bisa membunuh perempuan jalang kecil itu. Gao Zishan mengangguk penuh semangat, lalu pergi ke kediamannya yang lain bersama putranya. Setelah Lin Yu dan Ye Sangzong menandatangani kontrak kerjasama, dia menyaksikan Ye Sangzong menandatangani kontrak transfer saham dengan matanya sendiri. Lalu dia tiba-tiba menghela nafas lega, dengan senyum bangga di wajahnya. Meskipun Ye Qingmei sangat enggan,
dia tidak punya pilihan selain menandatangani kontrak atas permintaan Lin Yu. Ini juga berarti bahwa mulai sekarang, garis hidup Ye Sangzong ada di tangan Ye Qingmei. Setelah makan malam di sore hari, Ye Sangzong membawa Ye Qingmei langsung ke pemakaman keluarga Ye. Mereka melihat sebuah makam marmer putih luas yang baru dibangun di kuburan memegang trombon, trompet Perancis, perkusi dan instrumen lainnya di tangan mereka, tampak seperti sebuah band. Manajer dan pekerja pemakaman mengambil guci dari tangan Ye Qingmei, dengan hati-hati meletakkannya di dalam makam, dan kemudian dengan hati-hati membangun makam tersebut. Ye Qingmei melihat abu ibunya akhirnya dikuburkan, dan keinginan ibunya yang telah lama diidamkan akhirnya menjadi kenyataan. Matanya tidak bisa menahan air mata lagi. Setelah keluar dari kuburan, Ye Sangzong ingin mengajak Lin Yu dan Ye Qingmei pulang untuk makan malam, namun Lin Yu langsung menolak karena Bai Rentu menelepon Lin Yu dan mengatakan bahwa ia telah menemukan keberadaan Hu Qingfeng, jadi Lin Yu tidak sabar. Saya sangat tidak sabar sehingga saya ingin mengunjungi Hu Qingfeng ini. Setelah Bai Rentu mengirimkan alamatnya, Lin Yu dan Ye Qingmei naik taksi dan bergegas menuju tempat Bai Rentu berada. Jiarong, kenapa kamu harus memintaku untuk menandatangani kontrak ini? Saat kita berada di dalam mobil, Ye Qingmei mau tidak mau bertanya pada Lin Yu dengan perasaan tidak senang. Kakak senior, kamu benar-benar bodoh. Ini adalah seluruh kekayaan bersih Ye Sangzong, dan sekarang sebagian besar ada di tanganmu. Itu berarti kamu akan mengendalikan nasib dia dan Nyonya Vixen itu mulai sekarang, tidak peduli apapun nasib Ye Sangzong, keberuntungan kali ini. Entah dia benar-benar menyesal atau hanya berpura-pura, tapi setelah menandatangani kontrak ini, dia akan selamanya, dengan tulus menyesalinya. Lin Yu menatap Ye Qingmei sambil tersenyum dan berkata dengan makna yang dalam. Ye Qingmei mengedipkan matanya, setengah mengerti, dan cemberut, terlihat manis, cerah, dan menawan. Jantung Lin Yu tiba-tiba melonjak. Melihat wajah cantik Ye Qingmei dan bibir merah cerah, jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan. Tiba-tiba dia merasa seperti kembali ke masa kuliahnya yang dulu. Kakak perempuan senior yang riang sering bertingkah seperti ini dia terlihat centil dan santai, tapi Lin Yu belum pernah melihat raut wajahnya selama beberapa tahun terakhir. Ini adalah pertama kalinya hari ini. Terlihat dengan abu ibu Ye Qingmei resmi memasuki pemakaman keluarga Ye, batu yang selama ini membebani hati Ye Qingmei akhirnya telah disingkirkan. Lin Yu tiba-tiba merasa bahwa mungkin keuntungan terbesar dari kunjungannya ke Minggu kali ini bukanlah menemukan penguasa Yan Chaotang, tetapi akhirnya membantu Ye Qingmei merasa bangga dan meringankan sebagian dari sakit hatinya. Ini dia, 55. Setelah tiba di tujuan Lin Yu dan Ye Qingmei, pengemudi buru-buru mengingatkan mereka. Lin Yu tertegun setelah keluar dari mobil, ketika dia berada di dalam mobil tadi, dia hanya berbicara dengan Ye Qingmei dan tidak memperhatikan kemana pengemudinya mengemudi. Karena Bai Rentu mengatakan melalui telepon bahwa dia telah menemukan markas besar Yan Chaotang, Lin Yu yakin bahwa markas besar organisasi yang membuat barang palsu seperti ini pasti sangat jauh dan tersembunyi. Namun lokasi Yan Chaotang justru sebaliknya. Saya melihat kawasan ini merupakan kawasan kota yang makmur, dan juga merupakan bangunan cermin yang menjulang tinggi. Banyak orang yang keluar masuk, sehingga sangat ramai orang-orang datang dan pergi. Sial, bukankah ini terlalu menonjolkan diri? Lin Yu memandangi gedung yang menjulang tinggi ini dan takjub. Apakah pemalsu begitu merajalela sekarang? Meskipun negara tidak memiliki kendali yang kuat atas pasar barang antik, dan banyak perusahaan tiruan yang menjual dengan harga yang sama dengan barang kerajinan tangan, namun tetap terdapat risiko yang sangat besar jika produk tersebut diperjualbelikan secara ilegal di pasar, maka akan terlacak oleh polisi. Oleh karena itu, Lin Yu sangat kagum karena Yan Chaotang berani mendirikan kantor pusatnya di kawasan perkotaan yang ramai ini. Tuan, Anda di sini. Pada saat ini, Bai Rentu, yang telah menunggu di bawah, bergegas setelah melihat Lin Yu dan berteriak kepada Lin Yu dengan tergesa-gesa. Saudara Niu, terima kasih atas kerja kerasmu. Lin Yu mengangguk ke arah Bai Rentu dan bertanya dengan bingung. Apakah kamu yakin markas besar Yan Chaotang ada di atas sana? Tentu. Dengan sedikit rasa dingin, dia berkata dengan dingin,
dan aku tahu pria itu Hu Qingfeng juga ada di atas sana sekarang. Oh, bagus sekali. Lin Yu tampak bahagia saat mendengar ini dan mengangguk penuh semangat. Tuan, ini dia, kata Bai Rentu sambil melihat sekeliling secara diam-diam, lalu memberikan benda keras di tangannya kepada Lin Yu. Hah, Lin Yu terkejut sesaat, lalu menunduk dan melihat bahwa Bai Rentu telah memberinya belati bersarung kulit. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru menyembunyikannya di pelukannya, mengerutkan kening pada kata Bai Rentu, "Saudara Bai, apa yang kamu lakukan? Gunakan." Bai Rentu memandang Lin Yu dan berkata dengan serius, "Tuan, meskipun Anda sangat terampil, kami tetap harus berhati-hati. Kami mungkin bisa menangani Hu Qingfeng sendirian, tapi saya tidak tahu apakah ada orang lain di perusahaannya. Ada begitu banyak master, jadi lebih baik berjaga-jaga." Petik 2. Lin Yu terdiam sesaat. Mengapa kakak laki-laki ini, Niu, tidak bisa mengerti? Bertarung. Bukan di sini untuk bertarung. Saya datang ke sini untuk meminta bantuan. Tuan, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya punya 2 lagi di sini. Melihat ekspresi serius Lin Yu, Bai Rentu mengira Lin Yu mengkhawatirkannya, jadi dia buru-buru menjelaskan kepada Lin Yu. Pakaian. Lin Yu menelan ludahnya, melirik ke arah Bai Rentu, dan sangat terkesan dengan gen militan Bai Rentu. Dia berkata tanpa daya kepadanya, "Baiklah, Saudara Niu, ada baiknya bagimu untuk waspada, tetapi setelah masuk, semuanya akan terjadi. Anda harus melakukannya, ikuti instruksiku, tahu?" "Tidak masalah." Bai Rentu mengangguk kepada Lin Yu dengan sangat patuh, lalu mengikuti Lin Yu ke aula. Bab 655 Reputasi yang layak. Gedung tempat Yan Chaotang berada merupakan gedung perkantoran yang sangat terkenal, sehingga banyak sekali pekerja kantoran berseragam profesional yang keluar masuk, bahkan ada beberapa orang yang memakai sistem lembaga inspeksi keluar masuk, kebanyakan dari mereka ada di sini. Bisnis atau sesuatu seperti itu. Lin Yu lebih mengagumi Hu Qingfeng dari Yan Chaotang. Dia memang pria yang sangat pemberani. Meskipun dia bersembunyi di kota, suatu hari dia tidak takut diselidiki karena kesalahan langkahnya. Lin Yu melihat tanda elektronik di aula dan melihat bahwa tidak ada departemen seperti Yan Chaotang. Selain itu, bagaimana mungkin sebuah organisasi yang membuat produk palsu berani secara terbuka menuliskan nama organisasi aslinya? Di lantai 32. Jadi dia membawa Lin Yu dan Ye Qingmei langsung ke lift. "Nona Ye, ketika perkelahian terjadi, ingatlah untuk bersembunyi. Meskipun Hu Qingfeng ini tidak terlalu baik, dia tidak cukup malu untuk menyerang seorang wanita." Bai Rentu memberitahu Ye Qingmei tanpa ekspresi. Petik 2. Lin Yu. "Oke, terima kasih, Kakak Niu." Ye Qingmei mengangguk patuh pada Bai Rentu. Setelah tiba di lantai 23, Lin Yu tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat pintu perusahaan di depan pintu. "Saya melihat pintu depan perusahaan ini ditulis dengan karakter akrilik sederhana, dengan tulisan, Kota Grosir Komoditas Kecil Boyi, tertulis di atasnya." Pandangan yang tak terlukiskan juga muncul di mata Ye Qingmei. Dia telah mendengar Lin Yu berbicara tentang Yan Chaotang sebelum dia datang. Dia benar-benar tidak dapat menghubungkan organisasi legendaris seperti Yan Chaotang dengan kata-kata, Kota Grosir Komoditas Kecil. Bahkan Bai Rentu, yang selalu tanpa ekspresi, memiliki ekspresi jijik di matanya. Melihat ke dalam dari gerbang perusahaan, Kota Grosir Komoditas Kecil Boyi, Anda dapat melihat banyak sekali kios di dalamnya yang dipenuhi dengan kalung, gelang, patung, dan aksesoris kecil lainnya. Ada banyak jenis dan model yang lengkap Kota Grosir Komoditas. "Saudara Niu, apakah kamu salah? Apakah kamu yakin ini ada di sini?" Lin Yu bertanya pada Bai Rentu dengan curiga. "Tentu saja, orang yang menjual informasi itu kepada saya telah bekerja dengan saya selama bertahun-tahun dan sangat dapat diandalkan." Bai Rentu mengangguk dengan rapi. Lin Yu mengangguk dan memimpin Bai Rentu dan Ye Qingmei langsung ke perusahaan. "Halo, Tuan, Anda ingin membeli grosir apa?" Begitu Lin Yu dan yang lainnya memasuki perusahaan, wanita di meja depan menyambut mereka dan berkata dengan antusias. Lin Yu melirik ke arah wanita cantik di meja depan, dan berkata dengan senyuman penuh arti,
sangat jarang ada wanita di meja depan yang cantik di kota grosir komoditas kecil. Wanita di meja depan tersenyum ringan dan berkata, "Tuan, kamu benar-benar tahu cara bercanda, apa yang kamu butuhkan. Semua produk kami ada di sini, kamu dapat melihatnya. Saya tidak ingin membeli barang-barang ini, saya mencari Hu Qingfeng." Lin Yu sela dia secara langsung sambil tersenyum padanya. Wanita di meja depan tertegun sejenak, tampak sedikit bingung, dan bertanya dengan ragu, "Tuan, apa yang Anda katakan?" "Saya berkata, saya mencari Hu Qingfeng, penguasa Aula Yanchao." Yu menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, maafkan saya tidak mengenal orang yang Anda bicarakan, dan saya belum pernah mendengar tentang orang seperti apa yang Anda bicarakan," kata wanita di meja depan kepada Lin Yu dengan wajah bingung, matanya tulus dan tidak terlihat berbohong. Ketika dia mengatakan ini, Lin Yu tiba-tiba menjadi curiga. Dia berbalik dengan bingung dan melirik ke arah Bai Rentu. Dia sepertinya bertanya apa yang terjadi dengan Bai Rentu. Bai Rentu tidak berkata apa-apa, dia hanya masuk ke dalam perusahaan dengan wajah dingin, dan di saat yang sama berteriak dengan suara dingin, "Hu Qingfeng, keluarlah. Aku Bai Rentu." Dengan keagungan, wajahnya penuh kedinginan, dan dia tampak seperti sedang mencari seseorang untuk diajak bertarung. Petik 2. Lin Yu, "Tuan, apa yang Anda lakukan? Tolong jangan berteriak di sini." Wanita di meja depan bergegas mendekat dan berkata dengan cemas kepada Bai Rentu, "Kami benar-benar tidak mengenal orang yang Anda bicarakan. Jika Anda melanjutkan, bos mendengarku berteriak seperti ini, aku akan dipecat." Ada nada tangisan dalam suara resepsionis itu, penuh permohonan. Apa yang kamu teriakkan di sini?" Pada saat ini, beberapa pria yang mengenakan pakaian kerja dan celemek keluar dari dalam aula yang tertutup tirai, dan meneriaki Bai Rentu dengan sangat kasar. Dilihat dari penampilan orang-orang ini, mereka seharusnya adalah karyawan perusahaan ini. Kepala, tangan dan celemek mereka ditutupi dengan serpihan batu, cat dan lain-lain. Melihat sikap para pekerja ini dan wanita di meja depan, Ye Qingmei tiba-tiba merasa sedikit curiga. Dia dengan lembut meraih lengan Lin Yu dengan kedua tangannya dan berkata kepada Lin Yu, "Jiarong, saya pikir mereka tidak ingin berbohong. Kami berada di tempat yang salah." Petik 2. Lin Yu merasa sedikit bingung saat ini, berpikir bahwa Bai Rentu mungkin telah melakukan kesalahan. Namun sebelum dia sempat berbicara, Bai Rentu mengangkat kepalanya lagi dan berteriak dengan dingin, "Hu Qingfeng, jika kamu laki-laki, jangan bertingkah seperti pengecut. Keluarlah, aku kakekmu, Bai Rentu." Suara Bai Rentu terdengar penuh ketidaksenangan, kedengarannya agak kasar. "Aduh sial nak, apa maksudmu ingin berkelahikan? Menurutmu ini di mana?" Beberapa pekerja berteriak, dan segera menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan menuju 100 orang tuh, sebagai jika mereka akan mengambil tindakan. "Tuan, saya mohon segera pergi, Anda bisa mencari di tempat lain." Wajah resepsionis itu memerah karena cemas, dan dia memohon pada Bai Rentu dengan suara rendah karena takut memperburuk keadaan. Melihat wanita di meja depan hampir menangis, Lin Yu menghela nafas tak berdaya, mengetahui bahwa Bai Rentu pasti telah melakukan kesalahan, jadi dia berteriak kepada Bai Rentu, "Saudara Niu, sepertinya beritanya salah. Ayo keluar dulu, jangan ganggu pekerjaan orang lain di sini." Kepala aula telah berbicara, biarkan mereka masuk. Sebelum Lin Yu selesai berbicara, sebuah suara yang dalam tiba-tiba datang dari aula dalam. Begitu suara ini turun, sejenis pekerja di aula segera berdiri, wajahnya menjadi gelap, matanya kehilangan kemalasan dan dekadensi sebelumnya, dan mata mereka tiba-tiba menjadi sangat tajam. Sepertinya dia menjadi orang yang berbeda. Bahkan wanita meja depan yang tampak menyedihkan dan hampir menangis tiba-tiba menjadi pucat, dengan aura dingin heroik di antara alisnya, dan dia tidak memiliki ekspresi halus yang sama seperti sebelumnya. Dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan suara dingin, "Tolong." Ye Qingmei melihat perbedaan besar antara sebelum dan sesudah, dan membuka mulutnya karena terkejut. Dia merasa bahwa wanita di meja depan adalah seorang aktris yang lengkap, dan dia bisa berubah sesuka hati dalam waktu sesingkat itu. Dua wajah.
Lin Yu merasa sedikit terkejut, dan tiba-tiba lupa melirik wanita di meja depan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit baru saja. Kemudian wanita di meja depan membawa Lin Yu dan yang lainnya langsung ke ruang dalam. Di dalam ruang dalam ada kantor biasa, dan duduk di depan meja adalah seorang lelaki tua kurus dengan pelipis putih tiba-tiba jatuh ke tangan Bai-Bai di wajah Rentu. Dia mendengus dingin, kedatangan master yang menempati peringkat ketiga peringkat pembunuh dunia benar-benar membuat rumah sederhana kita bersinar. Bai Rentu berkata dengan dingin dan tanpa kerendahan hati, senang mengetahuinya, ayo Hu Qingfeng, keluar sekarang dan aku akan mengampuni nyawamu. Petik 2. Kepala Lin Yu penuh dengan garis-garis hitam, dan dia buru-buru menghentikan Bai Rentu. Kemudian dia tersenyum pada lelaki tua kurus itu dan berkata, lihat, jangan marah. Kakak laki-lakiku memiliki temperamen yang buruk. Dia tidak marah, bukan bermaksud begitu. Bolehkah saya bertanya kepada Master Aola Yan Chao? Hu Qingfeng, apakah Master Aola Hu ada di sini? Saya He Jiarong, yang berasal dari ibu kota. Saya ingin bertemu dengan Master Aola He. Dia satu-satunya yang pantas dilihat oleh suami kita. Cepat minta dia keluar dari sini. Petik 2. Orang tua kurus itu cukup kesal dan lupa melirik ke arah Bai Rentu, tapi dia sepertinya takut pada Bai Rentu. Dia melirik ke arah Bai Rentu dan berkata dengan dingin, ikuti aku. Dinding putih di satu sisi. Saat dia berjalan, dia melihat bahwa dia akan menabrak dinding, tetapi dia tidak berhenti sama sekali, dan kemudian tubuhnya langsung tenggelam ke dinding dan menghilang tanpa jejak. Ya Tuhan, Ye Qingmei tercengang karena terkejut dan tidak percaya dengan pemandangan di depannya. Bai Rentu mendengus dan berkata dengan nada menghina, trik kecil. Lin Yu melihat ke dinding putih tempat lelaki tua itu menghilang dengan terkejut, menyipitkan matanya sedikit, lalu mengangguk dan tersenyum, Yan Chaotang memang pantas mendapatkannya.